Untuk membahas lebih dalam soal krisis kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas sudah hadir di studio warga Gaza Palestina yang juga Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed Abu Al-Atta serta pengamat Timur Tengah Muhammad Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mr. Ahed. So how's your family there? Alhamdulillah, yeah, Alhamdulillah, my family okay and so patient. Alhamdulillah, everything okay for people, inshallah, Rabbil Alamin. Did your family move to the south? Yeah, move many time, many place. From my city Ash-Shuja'iyya. My first time she move to another place. After that, go to another. After another. Every time they change the movement. But you still contact them via telephone? Not every time. They have difficult contact with him. Don't have internet. Don't have contact. Electricity still also there? don't have electricity there. They don't have. Yeah. Okay. Pak Anas, Anda ini bisa dibilang adalah perang terbesar dalam beberapa dekade terakhir dan banyak kecurigaan ini adalah cara Israel untuk mengambil alih jalur Gaza. Ya, bisa disebut bahwa perang saat ini adalah perang terbesar. Perang perang 3 dengan Mesir sama Suriah dengan lainnya itu perang yang tidak sampai menghasilkan atau membunuh ribuan. Dan ini clearly they targeted the civilians. Ya, betul. Clearly. Karena faktanya bahwa setengah dari korban itu adalah warga sipil, anak-anak, wanita. Kemudian juga menyasar fasilitas publik, bahkan rumah sakit. Yes. Mereka yang seharusnya untuk mengobati juga menjadi sasaran dan menjadi alat untuk mereka ditakuti untuk menerima mengobati. Bahkan tidak hanya itu, sampai mereka yang mendokumentasikan juga menjadi korban. Sampai saat ini ada sekitar 11 wartawan jurnalis yang menjadi terbunuh. Kemudian ada 20 orang yang lebih. Dan tadi pagi pendudukan Israel juga menyerang kantor pertahanan sipil dan setidaknya ada 7 orang yang meninggal. Ini mereka yang seharusnya menolong tapi menjadi korban dari serangan brutal Israel. Dan ini sudah sampai disebut sebagai bentuk genocide. Dan ini tidak lepas dari logika dari apa yang disebut dengan settlement kolonialisme. Kolonialisme pemukiman. Kolonialisme pemukiman itu berdiri di atas 2 logika. Logika pertama adalah logika eliminasi, logic of elimination. Yang kedua adalah logika. So this is genocide. Ya, genocide. Sure. Yang kedua saya lanjutkan adalah logic of elimination, eliminasi dan dehumanisme. Jadi logika pertama menganggap bahwa rakyat Gaza sebagai penduduk asli itu tidak layak dan manusia terbelakang sehingga harus digantikan dengan pemukim baru. Dan pemukim baru ini adalah yang saya lebih beradab. membaca propaganda mereka soal IQ dan lain sebagainya. Dan kita lihat memperlakukan bangsa Palestina sebagai binatang. Karena ini tidak lepas dari logika mereka yang tadi itu, logika eliminasi dan logika dehumanisasi. Jadi logika inilah yang menjadikan Israel itu memperlakukan rakyat Palestina sebagai rakyat yang harus diusir, dan dalam struktur pemukiman, logika pemukiman itu yang orang-orang asli Palestina itu harus diusir. Karena begitu, settlement itu, kolonisme pemukiman itu adalah datangnya satu kelompok seseorang dari satu negara ke negara lain untuk menggantikan penduduk asli. Dan caranya dengan mengusir mereka, membunuh mereka. Mr. Ahed, from what I heard, that the IDF told the civilians to move from north to south, but along the way they keep on firing on them. نعم، أنا سأتحدث باللغة العربية. الآن الأهلنا في غزة تحركوا من منطقة، كل قطاع غزة يحاول الآن الأهل يتحركوا من مكان إلى مكان آخر، لكن لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن. Ya, pendudukan Israel berusaha untuk mengusir warga Gaza dari ke timur, ke selatan, ya. dari utara ke selatan.
Dan tapi di Gaza itu tidak ada tempat aman. Bahkan kemarin itu ada sekitar 70 orang yang mereka yang mau Sudah ada ke di selatan, selatan, mau dalam perjalanan ke selatan kena bom juga. حتى Dan jalan-jalan itu dirusak. الاحتلال الإسرائيلي طلب من بعض المواطنين التحرك إلى مناطق أخرى قام بقصفهم وقتلهم وهم يتحركون إلى هذه المناطق. Ya, jadi orang Israel, warga Palestina sudah mulai ada yang sudah mulai memenuhi seruan Israel itu bahwa dan untuk ke selatan. Namun ketika mereka ke selatan ternyata mereka menjadi sasaran pemboman Israel. يحاول الناس الآن البحث عن مكان آمن داخل قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الناس في كل مكان ويقصف البيوت والناس متواجدين داخل هذه البيوت دون إنذار. Jadi semua di Gaza tidak ada tempat aman. Mereka yang bersembunyi dalam rumah juga menjadi sasaran target dan tanpa ada peringatan dini dari Israel. Biasanya kan ada peringatan, ada teleponnya bahwa ini akan diserang, dibom, silakan keluar, seperti biasanya. Ini tidak ada sekarang. Kalau sekarang nggak ada peringatan, langsung dibom dengan penghuninya. الاحتلال اعتدى على الناس الذين يذهبون إلى الأماكن الآمنة كما يدعي إلى مدارس الأونروا، وهذه المدارس الدولية الأصل يتوفر لها حماية دولية. الاحتلال أيضا يعتدي على الناس وهم داخل المدارس الخاصة بالأمم المتحدة. Ya, jadi warga Palestina juga yang berlindung di sekolah-sekolah UNRWA itu juga menjadi sasaran serangan dan mereka juga menjadi menjadi target serangan Israel juga di sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah UNRWA. From what we heard that they block any aid to come, even from the United States, and then food, water, medication, medic. هناك حقيقة معاناة كبيرة الآن عند الناس، ونحن نتوقع أن يحدث كارثة إنسانية إذا لم يتدخل العالم بإدخال المواد الأساسية إلى أهلنا في قطاع غزة، منها الماء، الكهرباء، الوقود، حتى تقوم المستشفيات بالعمل وإعادة العمل ورعاية الجرحى من أثر العدوان الإسرائيلي. Jadi ada saat ini kondisi Gaza sangat masuk dalam krisis kemanusiaan yang luar biasa. Dan ketika bantuan kemanusiaan ini tidak dibuka aksesnya, maka akan terjadi krisis kemanusiaan yang tidak tergambarkan, di mana semua fasilitas di sana habis, listrik, kemudian air, kemudian makanan juga semuanya habis. Dan ini kan akan menimbulkan berdampak pada krisis kemanusiaan yang luar biasa. نعم. لأن الاحتلال الإسرائيلي أو أهل قطاع غزة يعتمدون اعتماد كبير من الكهرباء الذي يأتي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهو يقطع هذه الكهرباء، فإذا قطعت الكهرباء لا نستطيع تشغيل الآبار التي تخرج المياه. إذا قطعت الكهرباء لا تستطيع المستشفيات بالعمل ومداواة الجرحى. فإذا قطعت هذه، وأيضا هناك قطع الاحتلال إدخال الوقود، فهناك بعض المصالح الخدماتية داخل قطاع غزة تستفيد من خلال الوقود، فقطعت كل شرايين الحياة عن أهلنا داخل غزة. Ya, jadi karena listrik itu pasokannya dari Israel, jadi pasokan dari listrik dari Israel ini ditahan, diputus sama sekali. Jadi ini akan berdampak pada kemana-mana ini. Berdampak ke rumah sakit tidak bisa lagi mengobati orang-orang terluka, kemudian semua sumber kehidupan juga berpengaruh. Air juga tidak bisa menyala, jadi lahirlah krisis warga Gaza minum dengan air yang tercemar, dan kemudian rumah sakit yang ada tidak mampu lagi beroperasi dengan efektif, bahkan sudah tidak bisa lagi gitu. حتى أننا بعد ذلك لن نستطيع أن نقوم بدفن الشهداء الذين يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي. وهناك بدأت الحكومة في غزة تقوم بدفن الشهداء مع بعضهم البعض، يضعون 100 شهيد مرة واحدة في مكان واحد يقوم بدفنهم، لأنه لا يوجد إمكانيات لدفن الشهداء. Ya, saking banyaknya korban sampai pemerintah di Gaza itu memakamkan warga Gaza itu dengan kuburan massal, dengan ratusan langsung dikuburkan gitu, karena sudah tidak ada lagi fasilitas dan mereka sudah minim gitu, sudah nggak bisa mengobati sudah tidak mampu lagi gitu. Baik,
Mas Anas, apa yang sebenarnya harus dilakukan negara-negara internasional, negara-negara superpower, UAE, Amerika Serikat, EU, China, Russia, apa yang harus mereka lakukan supaya ya at least they let the aid to Ya, yang kita harapkan itu adalah kan go through. Kita harapkan adalah mereka mereka ya pertama kita sama-sama tahu bahwa serangan Israel ini mendapatkan legitimasi dan dukungan dari Ya. koalisi Barat, Ya. Amerika utamanya. Ya semestinya juga harus ada upaya yang sama dari dunia internasional untuk membantu warga sipil. Ini warga sipil permasalahannya, warga sipil yang itu menjadi dia. korban peperangan, yang menjadi korban serangan brutal Israel. Dan ini sudah hak-hak warga sipil di mana itu? Jadi seharusnya ada dari dunia internasional ada minimal untuk membuka akses kemanusiaan, bantuan kemanusiaan agar bisa masuk ke Gaza. Dan saat ini kan Gaza, Rafah itu tidak bisa dibuka. Jalan-jalan yang menuju ke Rafah, ke Gaza, ke perbatasan Rafah itu juga menjadi sasaran dan dibom sama Israel. Sementara dari pihak Mesir juga sampai sekarang belum dibuka. Sampai sekarang dia sempat ada tadi bahwa ada rumor bahwa sudah ada terjadi gencatan senjata dan bantuan perwakilan masuk, tapi tidak. Belum ada karena itu informasi itu dari pihak militer Israel dan pemerintah di Gaza sudah mengkonfirm bahwa tidak ada sampai sekarang belum ada komunikasi untuk membuka akses kemanusiaan. Baik. Terima kasih banyak Mas Anas. Thank you very much Mr. Hayakumullah. Ahad. Jazakumullah khair. May Allah protect your family, brothers and sisters. Inshallah. We hope inshallah yani, after that all the world have to support Palestine, the government, the Yayasan, everything, the people, the public people, all the people have to support Palestine. Our ikhwa, they have more suffering now, have to stand to support our ikhwa in Palestine, inshallah. Okay, thank you very much. Terima kasih. Jazakumullah khair.